membleh. Rambutan jatuh. Udah dipanen, pelihara depan kosan punya ini. Baik juga. Ya kan. Ya, buat kapuk dia. Kapuk. Tiga bapak jadi kapuk. Tapi jatuh-jatuh ya. Itu daya lagi. Berangkat sekolah ya? Udah berangkat sekolah ya. Iya. Begini udah tutup mata nih. Kasih ya. Oh.
Kok naik semua kok? Gura-gura. Tahu apa? Kenapa keburu? Jangan bantu itu. Nanti kalau Dari sini ya. Nastar penuh pengorbanan. Jatuh. Sekarang jadi jalan masih pincang-pincang. Jadi urut lah. Udah kemarin berbusuk ini. Dia udah jatuh ketimbang mamanya lagi. Jatuh dari tempat tangga. Oke, siap-siap untuk Anumodana. Keberadaan biku di sini sedikit banyak ada fungsinya. Kalau ditanya
misalnya di sana mungkin ditanya ngapain di sini, ya banyak sekali. Kemarin saja tukang datang mau naik, lihat ini harus tunggu saya selesai dulu. Nah, selesai ngobrol, ada tamu, baru bisa naik. Kalau tidak bingung, tidak tahu cara naiknya dari mana, mau lewat mana. Harus bergantung sama biku juga. Jadi bukan menunjukkan dhamma saja, menunjukkan cara kerja juga. Kasih lihat jalannya. Makanya lihat, kalau dipikir mudah tidak jadi biku, yang dibilang mudah ya mudah, tapi ada hal mana, nah, kalau mau jadi pemimpin juga harus tahu lebih. Nah, sama seperti kalau misalnya orang yang mau jadi pemilik perusahaan kirim surat, maka dia harus tahu juga caranya memisahkan atau memilah jenis surat. Nah, jadi kalau kepala wihara pun ya jadi harus tahu bagaimana letak untuk memperbaiki sudut-sudut mana untuk membersihkan. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu dibiasakan, dididik. Makanya ketika itu semua sudah pernah dijalani, ya ketika sampai pada di sini semuanya ya mudah, karena sudah pernah lewat. Kalau misalnya dibandingkan zaman saya masih awal-awal tinggal di Wat Panang Hamnoi, itu jauh lebih berat daripada di sini. Untuk mengepel dhammasalanya saja mungkin 3-4 kali lebih luas dari sini. Untuk menyapu halamannya juga 5-6 kali, bahkan 10 kali mungkin lebih luas daripada di sini. Tapi ketika semua itu sudah terlewatkan, ya, jadi ketemu yang lebih kecil juga jadi lebih mudah. Nah, makanya kalau misalnya hidup itu susah dahulu, maka belakangan itu akan lebih senang, lebih bahagia. Tapi kalau dari awal sudah inginnya bahagia dahulu, umumnya di belakangannya itulah yang akan menderita. Nah, ingin semua serba praktis, serba cepat, bangun langsung jadi, semuanya serba simsalabim, tinggal-tinggal. Nah, nantinya ketika waktunya buat memperbaiki, buat renovasi, nah itulah susah. Tidak tahu cara memperbaiki, tidak tahu caranya untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Kadang juga perlu diingat bahwa umat Buddha kita kadang juga lupa dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Bahkan yang di wihara sekalipun juga lupa, tidak tahu. Yang sering ke wihara pun juga tidak tahu. Yang sponsor wihara pun juga tidak tahu kadang. Yang mana kadang punya pemikiran segala sesuatunya itu harus kekal. Begitu bangun, tahan lama, tidak pernah rusak. Nah ini tipis, tetapi itu sudah salah gitu. Karena ajaran Sang Buddha mengajarkan anicca, ketidakkekalan. Segala sesuatu pasti akan ada lapuknya, ada rusaknya. Sama seperti badan kita. Mungkin tubuh jasmani kita bisa tetapkan, bisa punya masa pakai 70 tahun. Tapi mungkin di usia 30, 40 sudah mulai sakit-sakitan. Sudah mulai perlu untuk minum obat terus-menerus, perlu ke dokter terus-menerus. Nah, ini juga sama. Bangunan, kayu mungkin juga pikir ya bisa 100 tahun, bisa 50 tahun. Tapi tahu tidak ketika di masa 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu tidak sama lagi dengan masa dimana ketika masih setahun 2 tahun. Nah ini adalah proses, bukannya begitu masanya hancur semua, bukan juga begitu. Tetapi sepanjang perjalanan menuju masa ke sana itu akan ada sedikit demi sedikit pelapukan, sedikit demi sedikit itu hancur. Nah ini kalau misalnya mengerti dari hal ini juga tidak terlalu menderita. Ya namanya bangunan ya dibangun sebanyak apa juga rusak sebanyak itu. Tubuh jasmani kita sudah lahir juga kita harus tahu bahwa suatu saat ya pasti akan hancur. Saat ini mungkin masih muda, semua masih kulit masih kencang. Nah, akan ada ketika 40, 50 sudah mulai ada bercak-bercak hitam, sudah mulai keriput dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa terima ya tidak bisa juga bahagia. Tapi kalau paham ajaran Sang Buddha ya memang seperti ini adanya. Dirawat, dijaga seperti apapun juga pasti akan mengalami demikian. Namun setidaknya
tidak sampai, lantas lepas tanggung jawab. Bagaimanapun yang namanya punya tubuh jasmani tetap harus dibersihkan, tetap harus dicuci, mandi, gigi juga disikat. Nah, karena sini sudah ada. Nah, tapi ketika pada waktunya gigi juga copot, nah, pada waktunya kulit juga sudah mulai keriput, ya itu pun dilepaskan sebagaimana memang alamnya. Yang mana hukum alami itu tidak dapat untuk ditentang. Nah, semakin kita menentangnya, maka alam akan semakin menunjukkan betapa berkuasanya dirinya dan betapa malangnya seorang manusia yang berusaha untuk menentang itu semua. Karena selalu pada akhirnya juga berujung pada kekalahan. Nah, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu untuk mengalahkan alam. Nah, proses alam, hukum alam, Sang Buddha sendiri pun beliau juga setelah mencapai penerangan sempurna juga tetap tidak terlepas daripada usia tua dan juga mengalami pada akhirnya kematian yang disebut dengan istilah parinibbana, karena beliau tidak lagi kembali ke dunia ini sebagai seorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat. Nah, makanya perjalanan hidup selama belum sampai ke sana, setidak-tidaknya sedikit demi sedikit juga paham bahwa ajaran Sang Buddha mengajarkan tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, dan semua itu dipandang sebagaimana adanya, tidak dijadikan sebagai suatu hal yang berat ke sana ke sini, atau dalam artian menjadi terlalu pesimis ataupun malah terlalu menyongsong untuk mengakhiri hidup. Nah, jadi tetap di jalan tengah sesuai dengan ajaran Sang Buddha Majjhima Patipada. Nah, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sabe purentu sangkapa jando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowinasatu mate bawa tawantarayo suki digayuko bawa biwa dan nasi lisani cangwuda pacayino catan dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayudo balado diro wanado patibanado sukasada tamedawi sukang so adigacati ayung datawa balang wanang sukanca patibanado digayu ya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sabba buddha nubawena sadasoti bawante bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te.